Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Haya Barata Siwi, NIM 2019710589. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rida Alivia dengan NIM 2019710599. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Celia Arsa Pradita, NIM 2019710608. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Winda Puspitasari dengan NIM 2019710614. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melza, NIM 2019710623. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rifda Nabiha, NIM 2019710636. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Sofa Semarani dengan NIM 2019710652. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Aisyah, NIM 2019710658. Di sini, saya akan menjelaskan definisi dari pemasaran dalam pandangan Islam. Pemasaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan marketing. Pemasaran memiliki peran yang penting dalam suatu bisnis dan berkontribusi pada strategi produk, strategi harga, strategi pemasaran, promosi, dan distribusi. Selanjutnya, definisi pemasaran dalam pandangan Islam yaitu penerapan disiplin strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Pengertian pemasaran secara syariah ini dicetuskan oleh dua pakar di bidang pemasaran syariah. Yang pertama yaitu Herman Kertajaya dan yang kedua adalah Muhammad Syakir Sula. Perusahaan yang dapat menjalankan pemasaran syariah adalah perusahaan yang tidak berhubungan dengan bisnis yang dilarang oleh syariat, seperti riba, judi, atau hal lain yang mengandung unsur haram. Selain itu, pemasaran merupakan garis terdepan dari suatu bisnis. Orang-orang yang bertemu langsung dengan para konsumen, sehingga setiap ucapan dan tindakan menunjukkan citra dari perusahaan tersebut. Herman Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula memberikan tujuan dari pemasaran syariah itu sendiri, yang diantaranya yaitu memarketingkan syariah dan mensyariahkan marketing. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep strategi pemasaran dalam Islam. Konsep pemasaran adalah sebuah ilmu dan seni yang mengarah pada proses penciptaan, penyampaian, pengkomunikasian nilai kepada para konsumen serta menjaga hubungan dengan para stakeholder-nya. Beberapa konsep pemasaran syariah yang diberikan oleh Hermawan dan Muhammad Syakir diantaranya adalah yang pertama, syariah marketing strategi, yang kedua, syariah marketing taktik, yang ketiga, syariah marketing value, yang keempat, syariah marketing scorecard, yang kelima, syariah marketing enterprise. Pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan saja, melainkan juga keberkahan, yaitu kemantapan dari usaha dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, ada 3 karakteristik yang terdapat pada pemasaran syariah. Yang pertama ada ketuhanan atau robaniyah. Yang dimaksud dengan ketuhanan atau robaniyah adalah pengusaha yang meyakini konsep syariah akan taat bahwa hukum-hukum syariah lah yang bersifat ketuhanan dan hukum yang paling adil, sehingga akan mematuhi dalam aktivitas pemasarannya. Sebagaimana ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Ada etis atau
akhlakiyah. Yang dimaksud dengan etis atau akhlakiyah adalah pengusaha syariah adalah pengusaha yang mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh kegiatannya. Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang mengedepankan nilai moral dan etika. Ketiga, ada humanistis atau insaniyah. Yang dimaksud dengan humanistis adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifatnya dapat terkekang dengan paduan syariah. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai strategi pemasaran itu sebenarnya dapat digunakan sebagai cara untuk menentukan segmentasi pasar, tempat pendidikan pasar, strategi produk, strategi harga, tempat, dan juga strategi promosi. Pasar yang menonjol pada masa Nabi Muhammad SAW adalah pasar konsumen. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama itu adalah segmentasi pasar dan pembidikan pasar. Terdiri atas segmentasi geografis, demografis, psikografi, perilaku, dan juga manfaat. Segmentasi geografis membagi pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman yang artinya, karena kebiasaan-kebiasaan orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian atau berdagang pada musim dingin dan musim panas. Yang kedua adalah segmentasi demografi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah pasar yang dikelompokkan berdasarkan keluarga, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Yang ketiga adalah segmentasi psikografi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah pengelompokan pasar dalam gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Gaya hidup yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menonjol dari kelas sosial, minat suatu produk dipengaruhi oleh gaya hidup, maka barang yang dibeli oleh orang-orang tersebut untuk menunjukkan gaya hidupnya masing-masing. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi strategi pemasaran dalam Islam. Implementasi atau penerapan strategi pemasaran syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara berbisnis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sendiri menerapkan bisnis yang al-amanah, yaitu kejujuran. Nabi Muhammad SAW merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang menonjol dari orang yang beriman. Ada 4 kunci kesuksesannya dalam mengelola strategi pemasaran, yaitu yang pertama, sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai pengusaha syariah. Nabi Muhammad merupakan seorang pedagang yang memberikan contoh yang sangat baik dalam menjalankan bisnisnya. Beliau melakukan transaksi secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat sang pelanggan kecewa. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad menghindari berbisnis haram. Nabi Muhammad SAW melarang beberapa jenis perdagangan dan memperjualbelikan benda-benda yang dilarang menurut Al-Quran. Misalnya seperti mengonsumsi daging babi, darah, dan khamr, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinziri wa ma uhilla lighairillahi bih. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Atas kesempatannya, di sini saya akan membahas 3 elemen dasar bisnis yang menguntungkan. Dalam pandangan Al-Quran, bisnis yang menguntungkan terdapat 3 elemen dasar. Yang pertama, mengetahui investasi yang paling baik. Investasi terbaik adalah investasi yang ditujukan untuk mencapai keridhaan Allah, dan investasi tersebut tergantung pada kondisi dan keikhlasan orang yang melakukannya. Elemen yang kedua, membuat keputusan yang logis, sehat, dan masuk akal. Agar sebuah bisnis sukses dan menguntungkan, hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana, dan hati-hati. Elemen yang terakhir atau yang ketiga, mengikuti perilaku baik. Perilaku yang baik mengandung kerja yang baik akan dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi yang menguntungkan di dunia maupun di akhirat nanti. Selain itu, seorang pengusaha wajib memperhatikan etika dalam pemasaran. Terdapat 9 etika pemasar
yang akan menjadi prinsip-prinsip bagi syariah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasaran. Yang pertama, memiliki kepribadian spiritual. Yang kedua, berperilaku baik dan simpatik. Yang ketiga, berperilaku adil dalam bisnis. Yang keempat, bersikap melayani dan rendah hati. Yang kelima, menepati janji dan tidak curang. Yang keenam, jujur dan terpercaya. Yang ketujuh, tidak suka menjelek-jelekan. Yang kedelapan, tidak suka berburuk sangka. Dan yang terakhir, tidak suka sogok. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menyiapkan petugas pemasaran atau salesman. Persiapan yang harus diperhatikan dalam menyiapkan petugas pemasaran adalah yang pertama, membekalinya dengan pengetahuan. Jadi, kita harus memberitahukan definisi dari petugas pemasaran semampu kita, lalu kita biarkan dia belajar serta membaca sendiri sebagaimana kondisi Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu dalam firman Allah pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang penciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua adalah meluangkan waktu. Jadi, petugas pemasaran diminta untuk meluangkan waktunya untuk belajar dan mempersiapkan diri, terutama ketika sedang tidak ada aktivitas. Yang ketiga adalah memberikan skill pribadi. Jadi, kita harus memberikan keahlian atau skill yang berkaitan dengan cara berinteraksi dengan manusia kepada petugas pemasaran, sekaligus juga tentang hal lain yang berkaitan dengan pemasaran. Melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai persiapan yang hendak dilakukan dalam menyiapkan salesman. Yang keempat, menyepakati imbalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimamnun. Wa inna laka lal ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala kullikin adim. Sadaqallahul adim. Yang artinya, Nur, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Alam ayat 1-4. Selanjutnya, petugas pemasaran harus nyaman dan tidak merasa dikurangi imbalannya agar tidak mencari kerja tambahan lain. Selain itu juga harus tentram, tidak cemas pekerjaannya akan hilang. Yang kelima, loyal dan konsekuen. Surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya, setiap pekerjaan harus dimulai dengan dan karena Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, berdasarkan ridha Allah sesuai dengan ajarannya, serta jauh dari yang membuatnya murka. Selanjutnya, sistem atau cara-cara yang dapat dilakukan untuk memasarkan produk bermacam-macam, diantaranya ialah yang pertama, mempromosikan diri sendiri, yang kedua, mempromosikan perusahaan, yang ketiga, mempromosikan barang dagangan, yang keempat, mengajak berdialog mitra perwakilan secara rasional, yang kelima, membandingkan keistimewaan barang dengan barang saingan, yang keenam, tidak menjatuhkan saingan atau rival, yang ketujuh, mengajak dialog perasaan dan berpihak pada mitra ketika muncul mara bahaya. Dan yang terakhir, tidak putus asa. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep marketing mix Islam. Perlu adanya kajian mendalam terkait dengan bagaimana aktivitas pemasaran dapat dibenarkan oleh syariat Islam atau konsep pemasaran syariah. Konsep marketing ini akan dianalisis dan dikaji dengan rujukan dari Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Diharapkan hasilnya ditemukan konsep marketing mix berdasarkan ajaran Islam. Dalam menggagas bisnis Islam, harus memperhatikan implementasi syariah marketing mix. Implementasi ditetapkan dalam variabel marketing yaitu produk, price, place, and promotion.
bahwasanya dalam melakukan suatu pemasaran, barang atau jasa tidaklah bebas nilai. Manusia juga dituntut untuk menjaga kesejahteraan masyarakat umum dengan berdagang menggunakan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan didapat suatu konsep manajemen pemasaran syariah yang kompleks dan komprehensif yang dapat digunakan untuk memperkaya khasanah manajemen pemasaran syariah. Terima kasih.